Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para asatidzah rahimakumullah, riya dan ujub yang sudah kita sampaikan betapa bahaya dua hal ini yang bisa menggerus, menghilangkan amal-amal kebaikan kita. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, wala a'lamu fil musallina syai'an syarrun minal ujbi. Kata beliau, saya tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat itu sesuatu yang lebih berbahaya daripada ujub. Kalau di surat Al-Ma'un, Allah Ta'ala berfirman, fawailun lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, walladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Jadi ada dua hal yang perlu diwaspadai dalam amal soleh, khususnya sholat yang sering kita lakukan. Kalau sholat ini kita kerjakan di depan umum, maka potensi riyanya besar. Kalau sholat ini kita lakukan sendirian, maka berpotensi ujub, merasa bangga. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata pada saat ditanya, siapakah orang yang ujub itu? Maka Aisyah menjawab, yaitu apabila seseorang memandang dirinya telah menjadi orang yang baik. Insya Allah ya. Jawaban singkat, padat, tapi betul-betul mengena. Pada saat seseorang merasa dirinya sudah menjadi orang baik, berarti dia itu ada indikasi ujub. Saya teringat ada kaos yang isinya bagus ya, tapi kalau kita melihat atau membaca, mendengar kalimat dari Aisyah ini, ya kayaknya perlu dikoreksi ya. Isinya bagus. Ojo mandek, ojo beda di wong apik ya. Ojo leren dadi wong ya. Ojo leren dadi wong apik itu kan bagus ya. Sebuah moto, ayo lebih baik misalnya ya. Tapi itu tadi ya. Ayo lebih baik barangkali terus ada peningkatan upaya. Tapi kalau ojo leren dadi wong apik berarti kan seolah-olah menunjukkan dirinya itu sudah baik sehingga harus istiqomah dalam kebaikannya. Kayaknya ini ya perlu untuk dikoreksi ya. Yang namanya kalimat baik itu kadang-kadang ada terbersit sesuatu yang dibisikkan oleh setan. Ahmad bin Hambal ya, imam besar ya, pendiri mazhab Hambali itu pada saat menjelang sakaratul maut itu mengatakan tiga kali ya, kurang lebih la bu'da begitu ya, dengan jeda yang agak panjang ya. Apa artinya? Jangan ganggu, menjauh sana, menjauh gitu. Keluarganya heran, ada apa Imam Ahmad bin Hambal kok suruh menjauh, siapa yang disuruh menjauh itu? Nah, pada saat beliau agak siuman begitu, itu Abdullah ya, salah seorang putra Imam Ahmad ini bertanya, wahai ya tadi kenapa Anda mengatakan begini ya, la bu'da, menjauh, menjauh sana. Maka ayahnya bercerita, ketahuilah bahwa pada saat tadi itu ada setan yang berusaha untuk menggodaku dengan kalimat-kalimat yang ada unsur ya, wahai Imam Ahmad, kamu sudah terbebas dari godaanku. Wahai Imam Ahmad, kamu adalah
orang yang alim, ya, wah Imam Ahmad kamu sudah tidak sanggup, aku kuda. Pokoknya kalimat-kalimat yang mengandung unsur ketakjuban pada diri sendiri, ya. Dan Imam Ahmad tidak mau digoda, dirayu dengan seperti itu. Karena khawatir, beliau orang alim yang besar, ya, khawatir jangan-jangan amal yang sudah dilakukannya itu menjadi terhapus, ya, gara-gara dia merasa aman, merasa sudah menjadi orang yang baik, orang yang lepas dari gangguan setan dan lain-lain tadi, ya. Jadi memang seperti itulah kondisi orang yang sakaratul maut. Kadang-kadang ada setan, ada juga iblis yang menyamar sebagai orang tua, bapak ibu almarhum almarhumah di samping kanan kirinya dan menyuruh kekafiran. Itu bisa jadi, ya. Kemarin ada cerita dari Pak Kasmidi, ya, tadi malam ketemu konsolidasi itu. Mas Kariman waktu di UGD itu sempat drop dan didatangi oleh bayangan-bayangan keluarga yang sudah wafat. Ada beberapa itu, ya, yang datang itu. Jadi seperti itu, ya, orang-orang yang menjelang sakaratul maut itu didatangi orang-orang. Untungnya beliau kan alhamdulillah, ya, bisa sehat kembali, ya. Jadi inilah hal-hal yang perlu untuk kita waspadai, ya, supaya kita selalu bisa istiqomah dalam kebaikan. Maka ya kuncinya adalah kita menjaga, ya, diri kita selalu dalam kebaikan. Karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya, ya. Yamutul insanu ala ma asya alaihi. Seseorang itu meninggalnya sesuai dengan gaya hidupnya. Wa yuhsyaru ala ma mata fihi, dan nanti pun dibangkitkan sesuai dengan kondisi meninggalnya, ya. Au kama qala Rasulullah. Maka disinilah perlu kita lakukan hal-hal untuk menghindari riya ataupun ujub. Ini saya sampaikan ada 8 hal yang harus kita lakukan untuk menghindari ujub ataupun riya ini. Yang pertama adalah perbaiki niat. Selalu menata niat kita. Dalam hal niat ini paling tidak ada 3 hal yang perlu untuk kita terus-menerus jaga, ya. Yaitu yang pertama senantiasa menghadirkan niat kebaikan. Yang kedua adalah senantiasa memperbarui niat untuk yang baik tersebut. Yang ketiga adalah melipat gandakan niat kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Walaupun satu aktivitas, kalau niatnya banyak, paling tidak 5 misalnya, maka kita mendapat 5 pahala. Beda dengan orang yang hanya satu niat, maka hanya dapat 1 pahala saja. Mari kita lakukan terus, perbarui niat setiap waktu saat, kemudian kita lakukan perbaikan niat selalu terus-menerus, ya. Kemudian kita tata niat kita dan kita lipat gandakan. Ada pesan yang bagus, ya, dari Syekh Saleh Awad Al-Mughammisi. Beliau ini imam besar Masjid Kuba di Madinah. Beliau mengatakan begini, ya. Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Ini pembuka nasihat yang bagus sekali, ya. Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, bukan dari orang lain, ya, tapi untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberi kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah memberi, bukan menerima. Maka engkau akan menerima tanpa kita sangka-sangka, ya. Tanpa
kita rencanakan kita akan menerima segala sesuatu, nggak tahu dari jalur yang mana, apabila kita memiliki sifat untuk selalu memberi dan berbagi. Khairunas anfa'uhum linnas. Memberi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain ini. Jadi inilah ya, memperbaiki niat setiap waktu, setiap saat, insya Allah dengan itu Allah akan memperbaiki keadaan kita. Fisik kita semakin sehat, badan kita ya, rohani kita semakin sehat, juga keadaan kita akan lebih baik apabila kita selalu menata niat-niat kebaikan dalam segala waktu, setiap saat. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah selalu berdoa. Setiap saat, setiap waktu, pada waktu-waktu yang mustajab khususnya, dan juga pada waktu pagi, pada waktu sore, pada saat sebelum berangkat kerja, keluar rumah, pada saat kita melakukan aktivitas apapun, ini kita memperbanyak doa. Dan juga di dalamnya ada zikir tentunya. Doa apa yang bisa kita ucapkan untuk menghindari dari penyakit riak dan ujub ini? Di antara doanya yang biasa kita baca di maksurat, baik itu pagi ataupun petang ya, yaitu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, yang kami sadari, ataupun yang tidak kami sadari. Nah, bisa jadi ini syirik kan, baik itu di dalamnya syirik besar, syirik kecil. Ya. Kalau syirik besar adalah menyebutkan Allah, menyembah selain Allah dengan jelas. Kalau syirik kecil adalah bentuknya riya ini, ataupun ujub juga termasuk sama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan penjelasan Ibnu Taimiyah ya. Jadi kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, yang kita tahu hukumnya atau yang kita tidak tahu, yang kita faham atau kita tidak faham. Saya ada kajian kitab Al-Hadits Al-Qudsiyah itu, melewati bab tashihul akidah, yaitu meluruskan tentang akidah. Ya, di antaranya hadis tentang la tasubbu dahar, ya janganlah kalian mencaci ataupun mencela waktu, mencela zaman. Wa anad dahar, Allah adalah pencipta zaman itu, pencipta waktu ya. Jadi tanpa sadar kadang-kadang kita mencela ya, celaka waktu ini ada mitos-mitos dan lain-lain ya. Kemudian ada juga perbintangan ya. Kalau orang yang mengatakan mutir nabi fadlillah wa rahmatihi, orang yang mengatakan kita diberikan hujan berdasarkan rahmat Allah dan juga fadilahnya, maka itu adalah orang yang mukminun billah, beriman pada Allah, dan kafir kepada bintang-bintang. Tapi ada orang yang mutirna binau'i kada wa kada, kita mendapatkan hujan karena bintang ini, bintang itu, maka dia adalah kafirun billahi wa mu'minun bil kawakibin. Dia kafir kepada Allah dan iman kepada perbintangan itu. Ini tanpa kita sadari barangkali ada terlontar kalimat-kalimat ya, itu ada unsur kesyirikan, maka kita memohon kepada Allah tadi ya. Min an nusyrika bika sya'na alamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Berikutnya, doa apa yang bisa kita ucapkan supaya kita terhindar dari ujub? Ya, ujub ini kan mirip-mirip dengan takabur ya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mutawadhi ya, yang rendah hati. Ada sebuah hadis yang apabila kita salah fahami ya bisa bahaya, yang bunyinya begini: Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan mutawadhi ya. Jadi kata-kata miskin bukan berarti fakir,
tapi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Matikanlah aku dalam keadaan mutawadhi dan kumpulkanlah aku nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang mutawadhi. Nah, itu bisa kita baca doa-doa yang seperti itu untuk menjadikan kita selalu ya, terhindar dari penyakit riya dan ujub. Yang ketiga adalah berusaha selalu untuk merendahkan hati kita. Kita hiasi diri kita ini dengan sifat tawadhu, rendah hati. Bagaimana supaya kita ini bisa rendah hati? Imam Ghazali memberikan resep kepada kita, yaitu dengan cara muhasabah nafsiyah. Selalu bermuhasabah secara mandiri untuk pribadi kita masing-masing, selalu evaluasi. Dan kata kuncinya itu adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang sebaik-baiknya. Lebih teknis lagi, beliau memberikan penjelasan ada 5 hal yang bisa kita lakukan supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mutawadhi. Yang pertama, pada saat kita melihat orang lain yang usianya lebih muda, maka kita melihat orang tersebut dosanya lebih sedikit dari saya. Maka saya harus memberikan kasih sayang kepadanya yang lebih muda ya. Kita berbaik sangka kepada yang usianya lebih muda itu. Yang kedua, apabila kita melihat orang lain yang usianya lebih sepuh, lebih tua, maka kita berbaik sangka bahwasanya orang ini amal solehnya lebih banyak daripada saya, pengalamannya lebih banyak, amal baiknya lebih banyak, sehingga kita akan hormat kepadanya. Yang ketiga, apabila kita melihat orang lain yang lebih berilmu daripada kita, maka kita, ya ini saya kira lebih mudah ya, kita berhusnudzon padanya. Masya Allah orang ini ilmunya banyak, ilmunya luas, sehingga tentunya lebih takut kepada Allah. Amanah penyampaiannya, berdakwah kemana-mana, Masya Allah ya, luar biasa. Beberapa hari ini kita mendapat informasi, Habib Umar bin Hafid ya, beliau ya menurut pengakuan orang-orang adalah waliyun min awliyaillah dari Tarim Yaman ya, Masya Allah, luar biasa. Kedatangannya di Indonesia ini rutin ya. Beliau ini hafal 100.000 hadis dan sejak usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Menurut orang-orang yang mengelilinginya, yang ikut safari dakwah itu nggak kuat ya. Sangat padat dan waktunya Masya Allah luar biasa. Tapi beliau kayaknya nggak pernah capek. Kayaknya nggak punya capek. Padahal murid-muridnya, para jamaahnya sudah teler semua ya, sudah ambruk ya. Tapi beliau Masya Allah ya. Itulah orang-orang yang wali ya, ya Masya Allah luar biasa. Yang ilmunya seperti itu ya. Gampanglah kita tahu dengan orang yang berilmu. Dan agak sulit yang kelima ini. Kalau kita melihat orang lain yang ilmunya lebih sedikit dari kita, atau barangkali dari sini adalah mungkin dari sisi finansial ya. Kalau yang ketiga tadi bisa kapasitas keilmuan ataupun kekayaan ya. Kita melihat orang tersebut berarti lebih banyak kontribusi untuk Islam. Kalau yang keempat ini, kita berinteraksi dengan seseorang yang dia ini lebih rendah dari sisi kapasitasnya dengan kita, mungkin ilmunya, mungkin finansialnya, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita supaya bertawadhu kepada dia adalah, yaitu dengan cara kita memiliki kesadaran, ya Allah, orang ini lebih sedikit ilmunya dari saya. Orang ini kekayaannya lebih sedikit dari saya, berarti orang ini hisabnya di akhirat nanti lebih sebentar dari saya. Saya lebih banyak ilmunya, apabila melakukan kesalahan maka pasti hisabnya lebih berat. Kalau dia melakukan kesalahan tanpa ilmu, karena dia nggak tahu hukumnya, mungkin ma'fu ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, kan kita diajari begitu ya. Kesalahan tanpa sengaja ya, ataupun tidak
mengetahuinya bagaimana hukumnya dan sebagainya, ini kan bisa jadi makfu di hadapan Allah. Tapi kita yang tahu hukumnya kok masih melanggar, ini kan kebangetan. Seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Jadi itu cara kita supaya tawadhu kepada orang-orang yang lebih rendah kapasitasnya daripada kita. Yang kelima, bagaimana supaya kita tawadhu kepada orang-orang kafir ataupun orang muslim yang ahlul maksiat, orang fasik. Maka caranya adalah kita berhusnudon dan berbaik sangka. Memang sekarang orang itu kafir, tapi bisa jadi nanti sore ataupun besok pagi dia masuk Islam. Memang sekarang dia maksiat, bisa jadi nanti malam dia taubat, besok pagi dia menjadi orang yang soleh, jauh lebih soleh daripada saya. Bukankah para sahabat dulu juga mantan-mantan orang kafir ya? Bahkan mereka yang fenomenal ya, ingin membunuh Rasulullah SAW, tapi akhirnya mendapat hidayah dan menjadi pejuang Islam itu banyak. Jadi orang-orang kafir, orang-orang ahlul maksiat, orang fasik, jangan dilihat sekarangnya, tapi dilihat nantinya. Bagaimana yang sudah mendapat hidayah itu luar biasa. Ada sekian banyak contoh generasi salafus saleh dan juga generasi kontemporer ini. Misalnya seorang produser dari Belanda, dia wakil ketua dari partai tertentu di sana ya, itu membuat film sebelumnya yang menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Tetapi ketika beliau mendapat hidayah dan masuk Islam, akhirnya beliau di antara kunjungan haji atau umroh ya, berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, beliau menangis di hadapan makam Rasulullah SAW dan menyesal sejadi-jadinya dan bertekad untuk memproduksi film yang nantinya akan bisa memberikan pujian ya. Jadi film untuk memuji dan mengeksplor bagaimana akhlak baik Rasulullah SAW sebagai bentuk pertaubatan masa lalunya yang mencela Rasulullah. Jadi dia akan membuat film seperti itu. Ada lagi seorang tokoh misionaris ya dari Eropa, dia dikasih uang, dikasih fasilitas yang banyak untuk melakukan kristenisasi di daerah Afrika ya. Kurang lebih ada 15 negara yang dikunjunginya dan sudah berhasil mengkristenkan banyak orang, Masya Allah ya. Tapi akhirnya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang ini, maka dia berazam kuat untuk memasukkan orang kepada Islam dan mungkin sudah 800-an lebih yang dimasukkan ya kepada ajaran, kepada agama Islam sebagai bentuk pertobatan. Ada lagi seorang Hindu ortodok dari India ya, waktu itu naik di salah satu masjid terkenal di India sana, menghancurkan kubahnya karena saking bencinya kepada Islam dan syiar-syiarnya. Tapi Masya Allah akhirnya masuk Islam dan berupaya untuk membangun ya 100 masjid sebagai bentuk pertaubatan ya. Masya Allah, itulah ya orang-orang yang kita lihat luar biasa ya. Jadi itulah prestasi mereka, mungkin sebelumnya itu ahlul maksiat, fasik atau kafir, tetapi bisa jadi suatu saat mereka akan masuk Islam dan jauh lebih baik keislamannya daripada kita. Kemudian yang keempat adalah mengendalikan hati. Jadi inilah ya, faktor hati, suasana hati inilah yang paling penting. Sehingga kita diajari doa terus, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik, dan wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang memaling-malingkan hati, maka palingkanlah hatiku ini selalu dalam ketaatan kepadamu. Karena hati ini sangat rentan ya. Orang yang hatinya lurus, hatinya baik, suasana hatinya baik, senasib apapun yang dia dapatkan itu nggak terlalu berubah, nggak terlalu berbeda lah gitu ya. Dulu begini, dulu seperti itu, sekarang begini juga biasa. Jadi dia selalu mengkondisikan hatinya ya. Kata kuncinya adalah suasana hati. Suasana hati itulah yang menjadi kunci daripada
sikap kita, ya apapun. Yang penting hati kita ta'alluq ke ma'rifatullah tadi kan. Suasana hati yang selalu untuk tawakal kepada Allah ya, yang sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, "Madza fa'ala a'da'i, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku ya. Fa inna torti lasiyaha, kalau aku diusir itu adalah rihla, itu adalah perjalanan, itu adalah safar rekreasi. Wa inna sijni la kholwa, kalau aku di penjara maka itu akan menjadi tempat waktu untuk berkholwat, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Wa inna qatli la syahadah, kalaupun aku dibunuh maka itu adalah syahid ya. Jadi nggak ada tendensi apapun ya kalau sudah orang itu bisa mengendalikan hatinya. Saya beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu ketemu dengan kawan ya, yang ya saya lihat Masya Allah luar biasa ya. Penghasilan sekarang ini barangkali sudah menembus 500 juta per bulan. Yang saya tanya antum dulu ketika merintis dan tentunya penghasilannya sedikit ya, sekarang sudah banyak Masya Allah. Gimana suasana hati antum? Saya tanya gitu ya. Ya, alhamdulillah saya lebih bahagia. Apa kira-kira faktor kebahagiaannya? Beliau mengatakan karena dengan kondisi saat ini saya bisa lebih memberi manfaat kepada orang lain. Jadi dia punya amal-amal sosial ya, punya pondok tahfidz yang digratiskan ya. Ada yang mampu masih bayar tapi rata-rata gratis karena duafa. Dia bisa berdakwah ke sana kemari, dia bisa menyampaikan syiar ke sana kemari dengan tanpa ada hambatan. Ini kan Masya Allah ya. Kondisi hatinya yang seperti itu low profile ya, dia tidak berubah antara yang dulu dengan yang sekarang. Masya Allah, ini sesuatu yang harus ditiru lah ya orang-orang seperti itu, bisa mengendalikan hatinya sehingga tidak ada riak dan ujub itu. Berikutnya yang kelima adalah memperbanyak syukur. Jadi dengan mensyukuri, menisbatkan nikmat kepada Allah Ta'ala ya. Asyukru adalah zuhuri asar nikmatillah ala lisani abdihi sana'an wa'tirofan. Syukur ini kata Ibnu Qayyim adalah menampakkan asar bekas nikmat Allah pada lisannya, lisan hamba dalam bentuk pujian dan pengakuan nikmat itu datang dari Allah. Wa ala qalbi syuhudan wa mahabbatan, pada hati kita itu dalam bentuk kesaksian dan kecintaan. Wa ala jawarihi inqiyatan wa ta'atan, kalau secara fisik bentuknya adalah ketaatan dan juga ibadah-ibadah. Jadi dengan syukur inilah kita meyakini apa yang kita dapatkan ini adalah semata-mata nikmat Allah, kemudahan dari Allah, taufik dari Allah, maka kita wajib bersyukur. La in syakartum la azidannakum, ya. Kata Ibnu Katsir, la in syakartum ala taati la azidannakum, la in syakartum ala nikmati la azidannakum ala taati. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, maka akan aku tambahkan kalian untuk mudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang keenam adalah terus ya, terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Jadi mengingat Allah, menyebut nama Allah, selalu beristighfar ya, selalu berzikir ya, dengan tasbih, tahmid, tahlil, dengan selalu mengingat Allah Ta'ala di setiap kesempatan, baik dalam keadaan ramai, kita khusyuk sholatnya bukan karena manusia, tapi karena Allah. Baik dalam keadaan sepi, kita sholat malam bisa khusyuk, bisa luar biasa ya kualitas sholat kita, itu selalu mengingat Allah Ta'ala. Jadi ada muraqabah terus. Yang ketujuh adalah merahasiakan amal ya. Berusaha semaksimal mungkin tidak mengekspos amal-amal kita, terutama amal-amal kebaikan ya. Masya Allah sekarang ini yang era media sosial ya, itu ada syahwat dalam diri kita untuk mengekspresikan ya. Jadi kan agak susah. Tahadus bin nikmah dengan ujub ini ya bedanya tipis ya. Apakah kita mengupload atau menjadikan status dari perbuatan kita itu tahadus bin nikmah, ataukah ada unsur ujubnya, ini kan sangat tipis. Dan syaitan masuk di situ. Maka kita berusaha sebisa mungkin amal-amal ini dirahasiakan, terutama
Amal-amal yang kemungkinan besar itu adalah menjadi andalan kita. Yang barangkali istri kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu. Maka harus dirahasiakan terus. Itu rahasia kita dengan Allah Ta'ala. Ya, seperti para waliullah ya. Itu kan punya amal-amal rahasia ya, yang tidak diekspos. Yang mereka ini hanya rahasia dia dengan Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Yang terakhir adalah selalu husnudon pada diri sendiri, berburuk sangka. Itu tadi ini maksudnya adalah selalu khauf ya, selalu khawatir. Jangan-jangan amal kita yang sudah banyak menjadi tertolak ya, jangan-jangan ya selalu suudzon. Nah, sebagaimana nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, yang sangat bagus sekali ya, idza fatahallahu 'alaika apabila Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepadamu babasiyam ya, untuk melakukan puasa, fala taduril muftirina nadratal istira, maka jangan melihat orang yang berbuka yang nggak puasa sunnah itu dengan pandangan yang rendah. Ya, jadi tidak boleh bersuudzon kepada orang nggak puasa, saya lo puasa misalnya ya, terutama misalnya Arafah ataupun Asyura ya. Kalau Senin Kemis itu saya kira sudah lazim lah ya. Nah, kemudian wa idza fatahallahu 'alaika baba qiyamil lail fala tanzuril linnaimina natratal istira. Kalau Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepadamu untuk bangun malam, sholat malam, maka janganlah melihat orang-orang yang tidur dengan pandangan yang rendah. Wa idza fatahallahu 'alaika babal jihad fala tanzuril qa'idina natratal istira. Kalau Allah memberikan kemudahan kepadamu untuk berjihad, berjuang fisabilillah, yang sekarang jihad kontekstual adalah jihad da'awi, jihad ilmi, jihad ta'lim, jihad dalam bentuk siasi ya. Kalau Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan jihad-jihad yang seperti ini, janganlah melihat orang-orang yang duduk-duduk, yang malas-malasan barangkali ya kita tidak tahu bagaimana secara batinnya atau rahasianya bagaimana. Karena apa? Kata Ibnu Qayyim, farubba muftirin waruba naimin waruba qaidin aqrabu intallahi minka. Boleh jadi orang yang tadi tidak puasa, yang tertidur malam, nggak sholat malam, dan orang yang nggak berangkat jihad, itu lebih dekat kepada Allah daripada kita. Kenapa tadi? Karena punya rahasia-rahasia amal yang tidak diekspos seperti kita ya. Mereka punya amal-amal unggulan yang tidak bisa kita ketahui. Jadi itulah ya, kita selalu bersuudzon pada diri sendiri dan terus berupaya untuk memperbaiki diri kita. Inilah 8 cara yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelancaran, ya, memberikan keberkahan kepada kita semuanya, menjaga amal-amal kebaikan yang sudah capek-capek kita lakukan, ya, tetapi ternyata ada penyakit-penyakit yang bisa berangusnya ataupun menghabiskannya, maka ini kan iman-iman. Ya. Maka Umar itu kan pernah mentadaburi ayat di surah Al-Ghasyiyah ya, yaitu amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Memang ayat ini ditujukan untuk orang kafir ya, tapi kan bisa jadi orang-orang muslim. Amilatun nasibah, dia bekerja, beramal yang capek, melelahkan, tetapi tidak mendapat pahala, kan iman-iman ya. Sudah bekerja, capek-capek, berusaha, kita belusukan kemana-mana, kita berdakwah kemana-mana, kita ngisi pengajian kemana-mana, dan sebagainya. Tetapi ternyata nasibah, melelahkan dan tidak mendapat pahala sama sekali. Ini kan iman ya. Jadi mari kita bersama-sama berusaha mengkondisikan hati kita semuanya dan selalu menjaga niat baik kita dengan cara-cara seperti ini. Barakallahu fikum jami'an. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.